Shalom, selamat pagi. Shalom. Siapa yang hari ini sangat bersyukur? Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami bisa memperingati hari kenaikan-Mu ke surga, Tuhan. Kami percaya Engkau naik ke surga memberikan tempat yang terbaik buat kami, Tuhan. Dan Engkau memberikan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami, menolong setiap kami, menghibur setiap kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima pujian terbaik kami, terima pujian penyembahan kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Semua jemaat yang percaya berkatakan amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir menuiku, mengalir pulihkan
tempat ini, Kau hadir di tempat ini Tuhan, di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih, dan kami siap meninggikan mengagungkan nama-Mu dalam nama Yesus. Mari jemaat yang siap mengakuji Tuhan, katakan amin. Tuhan memberiku kegirangan.
kita.
Puji Tuhan, saya persilakan coba untuk duduk. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
akui Dia bersama-sama. Katakan sembah dan puji luita kamu, sembah dan puji luita kamu. Amin. Sembah dan puji luita kamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi bersama-sama katakan Yesus Tuhan adalah Raja. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan dan Raja kita. Amin, haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang kami sembah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kekalah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau siap memberkati kami semua yang hadir pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Walaupun cuaca tidak mendukung, tapi kita semua tetap bersuka cita. Amin. Yes. Segala pujian, hormat dan kemuliaan layak bagi Dia, Tuhan dan Raja segala raja. Siapa namanya? Yesus. Amin. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Ya, hari ini tepatnya kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudara terkasih, kalau kita mengingat kembali apa Tuhan Yesus perbuat 2000 tahun yang lalu, sungguh kita terkagum akan segala karyanya. Sungguh kita bersyukur mempunyai Allah yang seperti Dia, Allah yang begitu luar biasa. Kalau kita mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat, Dia Allah turun ke dunia karena semua orang telah berbuat dosa, dan Dia rela mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Pada hari yang ketiga Dia bangkit, dan setelah kebangkitannya Dia tidak langsung meninggalkan kita dan pulang kembali ke surga, tetapi selama 40 hari Dia masih terus menunjukkan wajahnya kepada murid-muridnya. Dia menampakkan dirinya, Dia memberi kekuatan, Dia menasehati, Dia selalu memberikan penghiburan, karena Dia tahu apa yang akan terjadi kepada murid-muridnya. Nah, oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus juga setelah Dia menyelesaikan tugasnya dan sudah waktunya Dia akan kembali kepada Bapa, Dia masih kembali menyatakan pribadinya. Coba kita akan buka bersama-sama di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-24. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini semakin menguatkan iman percaya kita, dan goyah apapun juga yang terjadi di sekitar kita, karena Dia benar-benar Allah yang sejati. Lukas pasal yang ke-24 dikatakan dari ayat yang ke-36, ya, kita baca di situ. Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, tentang Yesus sudah ada dan apa yang harus mereka lakukan setelah Tuhan Yesus sudah ada, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka.
Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46 dikatakan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini murid-muridnya dalam keadaan bingung. Murid-muridnya dalam keadaan ragu. Murid-muridnya dalam keadaan yang ketakutan. Karena itu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, setelah 40 hari selalu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus kembali menyampaikan itu kepada murid-muridnya, bahwa semua yang terjadi harus menggenapi apa yang ada tertulis di dalam kitab. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-50 kita akan lanjut. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ada perbedaan dari ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-49 dengan ayat yang ke-50 sampai yang ke-53. Dari 36 itu mereka masih merasa takut, masih ragu, gak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya, lebih-lebih kepada Thomas, ya, karena dia tidak akan percaya sebelum dia mencucukkan jarinya ke tangan yang berlubang dan kepada lambung Yesus. Dia gak percaya, karena itu Yesus selalu menampakkan dirinya. Dan setelah Tuhan Yesus menyatakan semuanya itu, ayat yang ke-50 tadi dikatakan, Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Tuhan Yesus sangat peduli dengan murid-muridnya. Sehingga ketika murid-muridnya dalam keadaan yang ragu, bingung, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, Tuhan Yesus datang dengan membawa damai sejahtera. Kalau kita baca di ayat yang lain, di kitab Matius pasal yang ke-28, di situ dikatakan ketika Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Setelah melakukan segala sesuatu harus dibaptis. Ya, saudara terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus juga memberi perintah.
Dan Tuhan Yesus juga memperlengkapi mereka. Karena itu ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, seperti yang tadi kita sudah baca bersama-sama, bahkan di dalam Matius pasal yang ke-28 tadi, Tuhan Yesus memperlengkapi mereka. Tuhan Yesus melarang untuk mereka pergi dari Yerusalem. Karena ketika mereka di Yerusalem, Roh Kudus akan diberikan kepada mereka. Artinya apapun yang Tuhan Yesus lakukan dan Tuhan Yesus kerjakan, Tuhan Yesus rindu bahwa setiap mereka tetap kuat dan mereka tetap yakin dan mereka memiliki satu kepastian apa yang harus mereka lakukan. Kalau kita baca bersama-sama, saya percaya kita semua sudah hafal yang ada di tempat ini. Hafal enggak Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8? Ayo, kalau gitu kita baca bersama-sama. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus diberikan itu karena permintaan Yesus kepada Bapa. Yesus mengatakan kepada mereka, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa supaya Dia memberikan penolong. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu ketika Dia akan terangkat ke surga, segala situasi yang ada, keadaan yang ada, semakin menekan murid-muridnya. Karena murid-murid tetap pegang iman mereka kepada Yesus. Bahkan kalau kita baca di dalam Matius 28 yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa mereka harus pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Ada banyak hal yang akan terjadi. Tekanan, himpitan, mereka ditolak, mereka dibenci banyak orang. Kan Yesus tahu hal itu akan terjadi. Karena itu Dia minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan roh kebenaran itu. Dan roh kebenaran itu akan terus bersama-sama dengan murid-muridnya untuk menguatkan, menasehati, mengajar, mendidik, memberi penghiburan ketika tekanan itu menghimpit murid-murid Yesus. Dan itu bukan cuma sekedar pada waktu itu 2000 tahun yang lalu, enggak. Saat ini pun apapun yang terjadi Tuhan sudah tahu. Karena itu kita semua orang-orang percaya diberi roh itu di dalam diri kita untuk menguatkan kita, untuk menghibur kita, untuk menasehati kita. Kalau kita sekiranya sudah mulai melenceng, roh kebenaran itu yang akan menegur kita. Saya percaya semua kita mengalami pengalaman yang sama. Roh Kudus menegur, menasehati, menghibur kita. Karena memang itu janji Allah bagi kita semua, orang-orang yang percaya di dalam Dia. Banyak petobat-petobat baru. Ketika murid-muridnya mengalami pencurahan Roh Kudus, ada banyak hal yang ke-11 muridnya lakukan karena Yudas sudah tidak ada.
memberi gambaran kepada kita bahwa setiap kita pun juga diutus. Apapun yang kita lakukan, kita menyatakan bahwa pribadi-pribadi kita adalah saksi. Kita sudah mengalami secara pribadi apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan kalaupun Tuhan Yesus naik ke surga, dia meninggalkan murid-muridnya. Dia juga mempunyai satu tujuan. Tidak terus geletak murid-muridnya gitu, enggak. Tapi ada satu tujuan yang luar biasa. Tujuan yang pertama, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memang sudah berfirman kepada murid-muridnya bahwa dia akan memberikan roh kebenaran itu. Dia akan minta kepada Bapa, tapi itu belum terlaksana. Tuhan sudah sampaikan itu. Sehingga penggenapannya ketika Tuhan Yesus naik. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-4b, pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatiku berduka cita. Namun benar yang dikatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ini Tuhan Yesus sudah sampaikan sebelum Dia bersiap naik ke surga. Tujuan Tuhan Yesus naik ke surga supaya roh kebenaran, Roh Kudus ini nyata diberikan kepada murid-muridnya. Karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus ini yang akan menguatkan, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, menghibur mereka, menuntun mereka, menyatakan kebenaran kepada mereka. Karena itulah Yesus pergi naik ke surga. Yang kedua, kenapa Yesus naik ke surga? 2 minggu yang lalu kita sudah dengar dari Ibu Pastori, Tuhan Yesus bersafaat bagi kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia bersafaat. Dia membela kita di hadapan Bapa. Dia minta supaya Tuhan Bapa kita itu selalu melindungi kita dari segala yang ada. Karena dunia semakin hari tidak semakin membaik. Dunia semakin hari semakin menuju kepada kebinasaan. Karena itulah Yesus pergi naik ke surga supaya Dia bisa bersafaat. Dan sampai detik ini Dia bersafaat, berdoa bagi kita supaya kita semuanya disatukan di dalam Dia, sesama tubuh Kristus, saling memperlengkapi, saling menguatkan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan di seluruh kota Surabaya ini. Mungkin kita nggak kenal satu sama lain secara langsung, tapi kita semuanya adalah anak-anak Allah. Kita dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Kita harus saling menguatkan, saling memberkati, saling melengkapi. Makanya saya sering katakan, ada beda kita dengan orang-orang yang belum percaya. Kita ini orang-orang yang belum percaya itu ketika kita di jalan itu ketok, kelihatan, terasa, auranya itu sama, aura kerajaan surga. Wajahnya itu kelihatan, ada kemuliaan. Tidak sangar, tidak seperti apa. Tapi itulah kita. Kenapa? Karena ada roh kebenaran di sini. Ada pribadi Allah di dalam diri kita. Saya kalau ke pasar sering ketemu dengan tante-tante. Saya sapa dia. Halo tante, padahal dia nggak kenal saya.
Pertamanya dia gini. Ketika dia lihat wajah saya, oh ya, shalom. Padahal nggak saling kenal secara langsung. Tapi dia bisa balas loh, shalom. Berarti kan nyambung. Itu yang saat ini Yesus sedang doakan bagi kita. Untuk semuanya kita satu di dalam Dia. Untuk kita saling menguatkan, saling menghibur. Bukan berarti kita saling jauh. Lu siapa? Gak kenal lalu, enggak. Tapi kita sama-sama satu di dalam Dia. Indahnya ketika kita ada di dalam kesatuan tubuh Kristus. 1 minggu yang lalu kita pemuda dari beberapa gereja, kita sudah lakukan ibadah gabungan. Kita bersuka cita. Senang saya kalau gabungan sama anak muda. Haleluya. Saya merasa muda lagi, karena memang saya masih muda. Haleluya. Ya. Nah, walaupun mungkin waktu itu kita belum kenal, kenalnya ya waktu itu kita awal-awal saling kenal waktu kita mulai gabung, kita bikin satu acara bersama. Tapi rasanya ada satu kedekatan, walaupun tidak dekat seperti apa gitu. Dan dalam beberapa waktu yang singkat kita nyambung satu sama yang lain. Itu loh indahnya di dalam Tuhan. Karena kita punya Bapa yang sama. Amin. Bapa yang luar biasa. Bapa yang di dalam surga yang mengasihi kita. Dan kita sama-sama saling mengakrabkan diri satu dengan yang lain. Sehingga melalui kehidupan kita, semua orang yang belum percaya melihat kita, mereka terberkati melalui hidup kita. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan menutup diri, jadi anak-anak yang eksklusif, lu siapa, gue siapa, apakah Allah dimanifestasikan dalam diri kita? Enggak. Kita jangan buka celah untuk iblis, tapi biarlah kita beri keleluasaan kepada Allah untuk kita saling memberkati satu dengan yang lain, saling menguatkan, menghibur. Kalaupun toh ada gesekan, lumrah. Besi menajamkan besi, tapi manusia menajamkan sesamanya. Tapi di situ diasah kita semakin indah, karena Roh Kudus di sini mulai bisa mengampuni, mulai bisa ngerti. Oh, seperti ini, gitu. Merangkul bersama-sama. Itulah indahnya, dan itu yang sampai saat ini Yesus lakukan. Dia bersafaat, dia berdoa bagi kita. Dan 2 minggu yang lalu sudah dibahas oleh Bu Pastori, ya, puji Tuhan. Oke, dalam keadaan apapun juga selain itu, keadaan ekonomi Tuhan juga memberkati kita, kesehatan Tuhan juga memberkati kita, sehingga sampai sekarang kita ada sebagaimana ayu cantik-cantik. Amin. Kalau tadi Bukum sampaikan, gak pakai masker gak apa-apa, ya, puji Tuhan sehat kita semua. Amin. Tuhan Yesus dasar. Yang ketiga, Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Yuk kita baca bersama-sama Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Dikatakan ayat yang pertama di situ. Sudah ketemu semua? Rumah Bapa, puji Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini yang Tuhan Yesus sampaikan, supaya kita semuanya tidak ada yang gelisah, tidak ada yang khawatir, tapi percaya, mantap dengan yakin bahwa Tuhan Yesus naik ke surga
Karena dia mempunyai satu tujuan yang mulia. Dia sudah mengawali ketika dia turun ke dunia. Dia rela menebus dosa saudara dan saya. Dia menanggung pemberontakan saudara dan saya. Dan ketika dia ada bersama-sama di dunia ini, dia selalu banyak melakukan perkara yang luar biasa. Menyembuhkan orang sakit, memulihkan yang terluka, bahkan membangkitkan yang sudah mati. Itu yang dia lakukan. Tapi dengan keadaan seperti itu pun murid-muridnya masih ragu karena kematian Yesus. Tapi apa yang difirmankan semuanya digenapi pada hari yang ketiga bangkit. Dan ketika bangkit dia tidak langsung naik ke surga. Dia selalu menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Itu berarti semua yang dia kerjakan sempurna. Saat ini pun ketika dia ada di surga, dia tidak tinggalkan kita yatim piatu. Sampai saat ini pun dia sedang bersafaat bagi kita. Dan saat ini pun dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Karena itu orang-orang yang percaya ketika ditanya, nanti ketika ini kamu gak ada, pasti gak? Kamu ke surga? Ya pasti. Kenapa? Karena kita yakin bahwa setiap kita yang percaya kepada Dia akan diselamatkan. Kepercayaan kita itu memiliki satu tindakan. Ada satu tindakan yang menunjukkan bahwa kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Salah satu yang gampang aja. Saudara datang ke sini ngapain? Bapak kepingin ketemu Pak Gem yang ganteng dan cantik ini, yang sama-sama pakai baju kotak. Atau kepingin ketemu Yeski, atau kepingin ketemu Bopo Doni, atau kepingin ketemu Cici Ivan ya? Wes, saya yakin dan percaya itu memang iya. Kita saling bertemu sapa satu dengan yang lain. Tapi tujuan utama kita, ketika kita datang ke tempat ini, sungguh-sungguh kita ingin mengekspresikan syukur kita melalui pujian penyembahan kita. Karena apa yang Dia sudah perbuat begitu luar biasa di dalam diri kita. Itu nyata bahwa sampai detik ini keyakinan kita, kepercayaan kita menjadi nyata. Dan itu semuanya Roh Kudus yang menuntun kita. Karena itu dikatakan tadi ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Karena saudara dan saya percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jangan pernah goyah. Jangan pernah ragu. Oke lah kalau murid-muridnya waktu itu mereka ragu, mereka bingung, ketakutan. Tetapi Tuhan sudah menyampaikan dirinya kepada mereka, memberi kekuatan kepada mereka, menyatakan kebenaran bahwa Dia, ya dan amin, sudah mati dan bangkit. Tapi kita sudah melihat apa yang semua Tuhan kerjakan. Bahkan di dalam diri kita sudah mengalami Tuhan, bagaimana Dia begitu luar biasa mengasihi kita. Haleluya. Dan kita menjadi saksi apa yang Tuhan sudah perbuat dalam diri kita. Untuk kita melakukan semuanya itu, Roh Kudus diberikan kepada kita. Makanya tadi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, Tuhan melarang untuk mereka pergi dari Yerusalem supaya mereka tetap ada di situ. Sebelum Roh Kudus diberikan, jangan pergi kemana-mana.
Dan setelah 10 hari dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, wow, ada dampak yang luar biasa. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok, mengalami perubahan yang luar biasa. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal yang kedua. Sudah ketemu? Kisah Para Rasul pasal yang kedua dikatakan ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka. Ini Petrus dengan berani dimulai setelah Roh Kudus dicurahkan. Dikatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Coba perhatikan ayat yang ke-41, cara hidup jemaat yang pertama. Orang yang menerima perkataan Rasul Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah berapa? 3.000 jiwa. Wow. Ini loh dahsyatnya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Allah kita Allah yang luar biasa. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itu dia berikan rohnya untuk kita semuanya. Apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh Rasul Petrus, kita juga bisa. Kita juga semuanya Tuhan bawa ke sana. Karena itu berilah keleluasaan kepada Roh Kudus. Kita mengingat apa yang Tuhan sudah berbuat 2000 tahun yang lalu, dan amanat agung terakhir ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, supaya kita pergi dan menjadikan bangsa muridnya. Ya, seperti minggu yang lalu, yuk 1 orang bawa 1 jiwa. Tapi bukan berarti dari gereja-gereja tetangga, dari orang yang murni belum percaya kepada Yesus. Amin. Untuk mereka benar-benar menikmati Tuhan. Dahsyatnya Tuhan melalui kesaksian hidup kita, baik perkataan, sikap kita, tindakan kita. Lihat wajah kita aja mereka sudah terberkati. Karena kita selalu tersenyum, kita selalu memberikan wajah yang ceria buat mereka, menghibur, menguatkan. Tapi kalau wajahnya kayak pepaya lonjong, wajahnya kayak pepaya sing wis mateng, habis itu dibawa dari Malang turun ke Surabaya, posisi paling bawah di truk sampai Surabaya penyok apa ya. Kita tidak seperti itu, amin. Karena Roh Kudus ada di sini, kita akan memiliki wajah yang suka tersenyum, wajah yang selalu memberkati. Apalagi ketika mereka dekat dengan kita, mereka menerima nasihat, penghiburan. Wow, indahnya di dalam Tuhan. Amin. Itulah kenapa Tuhan Yesus naik ke surga, supaya semuanya tergenapi. Jangan khawatir, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Supaya ini, yuk kita akan balik ke sana. Tapi harus pulang, biarlah kita meninggalkan sesuatu yang baik, yang benar. Sehingga ketika kita tidak ada, dulu itu si A itu orangnya kayak gini, gini. Akan ada orang yang merasa kehilangan ketika kita tidak ada.
Artinya kita meninggalkan legacy, sesuatu yang sungguh-sungguh bermanfaat yang selalu mereka ingat. Dan biarlah semuanya itu kita percayakan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang ada di dalam diri kita. Kita yakin bahwa Roh kebenaran itu akan selalu menuntun kita, membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa. Saya rasa ini yang bisa saya bagikan. Saya mengundang hambanya Bapak Gembala. Shalom. Shalom. Iya, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Biarlah bukan hanya seperti tahun-tahun sebelumnya, biarlah yang menjadi pemikiran kita, renungan kita, apa yang Tuhan mau sampaikan pada kita, apa rema Tuhan pada hari ini. Ya, lalu disampaikan kepada murid-murid Tuhan. Biarlah kita mau berdisiplin diri dan sebagainya. Biarlah sekarang Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan bagimu. Ya, tadi dikatakan Tuhan menyediakan tempat dan sebagainya. Ada Roh Kudus. Satu intinya juga menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian. Karena yang pasti di dunia itu ya juga ketidakpastian itu sendiri. Biarlah kita selalu menggantungkan diri, selalu bergantung dan selalu melekat pada Tuhan. Ya, dan tidak usah berkecil hati karena kita sudah dijanjikan oleh Yesus ada Roh Kudus. Amin. Bagaimana kita merasakan, bagaimana kita mengucap syukur. Dikatakan ada bukan keadaan yang membuat kita bersyukur, tapi rasa syukur itu yang membuat kita bahagia. Ya, ya hari ini dengan kenaikan Tuhan kita berbahagia karena bukan insya Yesus kita ada tempat di sana, tapi kita ada kepastian kita ada tempat di sana. Amin. Tadi dikatakan dalam doa Yesus, di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Apa bedanya dengan tema kita yang Yohanes 12 ayat 26? Dibaca. Kita akan baca satu ayat ini aja, mengingatkan virus ini. Yohanes 12 ayat 26. Kita pakai berdiri sambil membaca Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Iya, 2-3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ya, dan sebagainya nanti kita dalam tanda kutip masuk ke yang sini. Ya, Tuhan tidak ingin kita yatim piatu, tapi Dia ingin kita berada di dekat Dia. Ya, nah itu jangan takut dan jangan takut. Tuhan katakan di Yohanes tadi, jangan khawatir. Kenapa jangan khawatir? Ayat ini selalu akan menjadi update karena di dunia selalu tidak semakin baik, tapi kondisi semakin buruk. Tapi percayalah, dengan Yesus, bersama Yesus kita melakukan apa yang akan kita raih. Iya. Sulit memang kalau kenapa Yesus berdoa di mana aku berada, di situ kamu berada. Secara dunia kadang kita tidak ingin ditinggalkan oleh yang kekasih, tapi biarlah kita terus melekat dan melekat. Iya, hari ini ada yang berbahagia pas hari ini, tapi bukan karena pas hari ulang tahun, tapi berbahagia karena kita mendapat tempat di surga. Amin. Iya, semua misi silakan ke depan. Pada waktu kita bangun tidur, kita bernafas, pada waktu kita mengembuskan nafas, haleluya, Tuhan masih mempercayai kita untuk kita memuji Dia, untuk kita menyembah Dia. Pada waktu malam, pada waktu kita mau tidur, kita menikmati istirahat, kita tetap bersyukur. Iya, hari ini aku lalui bersama Tuhan. Dan kenapa itu kita harus selalu bersama Dia? Ingin kita dekat, Dia ingin kita dekat, supaya kita tidak takut menghadapi kehidupan. Tak usah takut,
Allah yang memelihara kalau kita tahu bahwa Allah yang memelihara kita, apa yang kita lakukan? Jangan ada satu kebimbangan sedikit pun, karena Yesus yang memelihara kita. Tak usah susah. menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu menghibur kami, dan kami percaya masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, memberkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Erna, kehidupan sehari-hari, berkati dia, memang dia lebih hari lebih indah karena ada Yesus di dalamnya. Berkati keluarganya bersama Bapak Agus, Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, dan kami semua juga mendapat berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.
boleh memperingati kenaikan Kau ke surga. Terima kasih kami tidak menjadi yatim piatu, karena Roh Kudus-Mu Kau utus tinggal di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus ada di dalam kami menghadapi segala kehidupan ini, baik yang pelajar, yang kuliah, yang sudah bekerja, yang berusaha. Tuhan, Kau yang memimpin, Roh Kudus yang memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengertian-pengertian yang baru. Terima kasih Tuhan, menjamah dan memberkati para pelayan-Mu tim PAW yang hari ini bertugas Tuhan. Biar mereka lebih setia lagi, lebih berdisiplin lagi Tuhan, mendahulukan Kau di atas segala-galanya, dan berkat-Mu Kau curahkan. Dan kami semua Tuhan, baik yang kecil besar, pemuda, dewasa, setiap pribadi diberkati oleh Tuhan, setiap rumah tangga diberkati Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan yang memberikan pekerjaan, yang sudah bekerja karir mereka boleh naik dan naik menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini yang memberkati. Terima kasih. Kiranya kasih sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini sampai kami bertemu dengan surga Maranatha. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Ya, jemaat silakan duduk sebentar.